Baik, kembali lagi kepada kami di kelompok 8. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 9 pada kurikulum Merdeka. Baik, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita mengarah pada pemateri pertama. Untuk memaparkan materinya kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum Merdeka Belajar. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu bagian E, adalah kosakata rekon dalam media sosial. Saat ini internet sudah menjadi istilah yang akrab dalam keseharian kita. Pada tingkat tertentu, internet menjadi semacam kebutuhan bagi orang yang membutuhkan informasi dan komunikasi. Internet mengubah cara orang berpikir, bekerja, berbelanja, belajar, dan berkomunikasi. Salah satu imbas dari jaringan internet ini adalah berkembang luasnya media sosial. Proses komunikasi yang selama ini dilakukan melalui komunikasi tatap muka, komunikasi kelompok, komunikasi massa berubah dengan perkembangan teknologi komunikasi virtual, khususnya internet. Kini di berbagai tempat banyak orang yang lebih asik berkomunikasi melalui gawai yang mereka miliki daripada komunikasi langsung dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Komunikasi melalui media sosial ini juga melahirkan kosakata baru. Semula kosakata tersebut hanya dipergunakan dalam komunikasi media sosial. Sebagian bermulai dari senda gurau, tetapi kian lama penggunaannya kian luas. Misalnya, pertama selfie atau aktivitas memotret diri sendiri menggunakan kamera depan telepon genggam. Yang kedua, merapat diartikan sebagai ajakan untuk berkumpul. Bisa juga mengganti kata sini. Ketiga, hoax bermakna palsu yang diambil dari kata sama dalam bahasa Inggris yang berarti cerita bohong. Yang keempat, typo atau salah ketik. Kelima, stalk memiliki arti mengikuti. Dan keenam, garing merupakan kata dari bahasa Sunda yang artinya tidak lucu. Selanjutnya, bagian F menggunakan kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya. Dalam batang bukunya ditambahkan 5 baru yang berasal dari beberapa bentuk kebahasaan yang dipakai dalam komunikasi bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut meliputi 1. Kosakata umum, 2. Kosakata klasik dan kosakata arkais, yang ketiga kosakata khusus, keempat kosakata budaya, kelima ungkapan bahasa daerah, keenam ungkapan bahasa asing, ketujuh singkatan dan akronim, kedelapan peribahasa dan idiom. Selanjutnya bagian G, mengenali dan menggunakan kata serapan dalam teks rekon. Menggunakan huruf miring dalam tulisan. Hampir separuh kosakata dalam teks tersebut ditulis dengan huruf italik atau huruf miring. Salah satu fungsi huruf miring adalah untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, sementara itu kita menyebut adanya pilihan komedi tunggal untuk menggantikan stand up komedi yang kadang disebut pula sebagai komika. Fungsi huruf miring yang lain adalah untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, kata gawai, tetikus, pramusiwi mungkin telah lama beredar, tapi bisa dibilang penggunaannya masih kena hati. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilakan untuk membacakan materi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagian H, menulis surat atau email, tanggapan menggunakan teks rekon. Sebagai seorang pembaca yang cerdas, kita tahu bahwa banyak faktor yang menentukan menarik atau tidaknya sebuah buku, seperti dari segi isi, tampilan, informasi, harga terjangkau, gaya bahasa sesuai dengan pembaca. Lanjut, pada bab 4 saya akan membahas mengenai bagian A, menganalisis teks eksplanasi. Teks eksplanasi menceritakan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena sosial, budaya, dan lain. Teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum, diikuti penjelasan dan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi bersifat faktual yang disampaikan dalam bentuk deretan penjelas yang disajikan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Bagian B, mencermati teks
eksplanasi dalam pidato. Dalam mencermati teks eksplanasi dalam sebuah pidato, maka perlu kita membaca atau mendengarkan secara teliti dengan tujuan agar permasalahan yang sedang dibicarakan dapat kita temukan masalah apa yang terjadi, penyebab timbulnya masalah, proses terjadinya masalah, dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, selanjutnya terima kasih. Baik, itu dia pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan materi evaluasi aspek teks eksplanasi dan poster. Sebelum itu kita perlu ketahui bahwa evaluasi teks eksplanasi adalah proses penilaian atau pengkajian terhadap teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang sesuatu topik, konsep, proses, atau informasi tertentu. Apa saja sih kriteria poster yang baik? Yang pertama, poster yang baik memiliki kriteria seperti tulis topik atau video materi yang sedang kalian. Yang pertama, proses membuat poster memuat penjelasan dan informasi yang benar dan mudah dipahami pembaca. Kedua, kalimat yang digunakan sesuai kaidah bahasa yang benar, sopan, singkat, menarik, dan mudah dipahami. Ketiga, gambar dan warna yang digunakan mendukung pesan yang disampaikan. Keempat, poster menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya kertas, plastik, kain, dan poster digital. Kelima, poster kegiatan berkalimat informasi dengan negara atau nama hukum atau kontak person yang dapat dihubungi jika ada pembaca yang hendak mengajukan pertanyaan. Kemudian, mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Dalam mendapatkan informasi pada teks eksplanasi, ada yang perlu kita pertimbangkan sebelum mencari informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kebutuhan informasi. Kedua, keterbacaan. Ketiga, kesesuaian panjang teks. Keempat, struktur. Kelima, kaitan dengan gambar. Keenam, kesesuaian gaya visual. Ketujuh, target audiens. Delapan, kesesuaian tujuan. 9, kualitas bahasa. Dan 10, umpan balik. Contoh teks penulisan, contoh mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Contoh teks penipuan melalui SMS. Jika perintah dalam pesan tersebut dituruti, pelaku akan mengirim korban untuk dilakukan transfer uang, biasanya alasannya untuk membayar pajak atau pengiriman hadiah. Jika korban menolak, pelaku akan mengancam, misalnya rekening diblokir, hadiah hangus, dan ada cabang lain. Sekarang kalian sudah tahu ciri-ciri si tukang tipu, apa yang harus kalian lakukan sebagai tindakan berjaga-jaga. Pertama, jangan pernah memberikan kata sandi atau password apapun kepada orang lain. Kata sandi adalah milik kalian pribadi. Cukup kalian dan orang tua yang tahu. Dua, waspadalah terhadap telepon, chat, SMS, atau email mencurigakan dari pihak yang tidak dikenal, sekalipun ada nama perusahaan yang terkenal yang disebutkan. Tiga, laporkan hal tersebut kepada orang tua atau guru jika diperlukan. Keempat, jangan sembarang menghubungi nomor atau website yang tercantum dalam pesan tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu menyimak penjelasan sebab akibat melalui video. Menyimak adalah kecakapan yang memerlukan konsentrasi. Yang perlu kalian pahami, menyimak adalah aktivitas belajar yang aktif. Artinya kalian tidak hanya mendengar sambil lalu, tetapi berusaha untuk menyerap informasi sebaik mungkin. Salah satu kegiatan yang efektif dalam menyimak adalah membuat catatan kecil seperti berikut. Pertama, tulis topik video atau materi yang kalian simak. Kemudian, kedua, jika pembicara lebih dari satu, tuliskan nama atau kirim kode, misalnya P1 atau pembicara pertama, P2 untuk pembicara kedua, dan seterusnya. Ketiga, tulis kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Terlebih dahulu diceritakan sehingga kalian dapat mengisinya lebih sambil menyimak. Keempat, tulislah hal-hal penting yang
disampaikan pembicara, tulis di pokoknya saja atau kalimat per kalimat. 5. Jika ada yang tidak kalian pahami, catat dan beri tanda agar kalian dapat menulisnya kembali. 6. Jika ada kata atau kalimat yang menarik, kalian dapat mencatatnya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat saya sendiri, dan saya akan membacakan materi yang ke F, menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi. Teks eksplanasi berguna untuk menjelaskan proses atau langkah-langkah terjadinya sesuatu, termasuk proses yang dilakukan sebelum seseorang mempresentasikan ide usaha. Untuk menyajikan presentasi yang baik, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggali informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, menulis rancangan usaha. Yang ketiga, membuat presentasi. Yang keempat, mempresentasikan ide usaha. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap presentasi yang telah dilakukan. G. Menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Salah satu tahapan penting berikutnya dalam melakukan usaha adalah menyusun langkah-langkah promosi. Promosi dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada calon konsumen tentang produk kalian, sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Contoh aspek dalam merancang promosi. Yang pertama ada aspek sasaran. Rancangan promosinya yaitu siapa yang akan menjadi sasaran pemasaran produk kalian. Yang kedua, aspek pesan. Rancangan promosinya, pesan apa yang hendak ditonjolkan, misalnya tentang makanan sehat, hidup bebas sampah, atau pesan lain yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga, aspek media. Rancangan promosinya offline atau online. Yang keempat, durasi. Rancangan promosinya jika berupa video berapa menit, jika berupa poster ditayangkan berapa lama, dan kapan promosi mulai disebar. Yang kelima, aspek lokasi. Rancangan promosi di mana promosi akan disebarkan. Dan yang keenam, aspek biaya. Rancangan promosi, biaya apa yang akan diperlukan untuk membuat dan penyebaran promosi. Bab 5 bagian A, memaknai teks laporan. Untuk memaknai teks laporan mungkin tidak terlalu banyak saya menjelaskan. Bagian memaknai teks laporan cukup kita memahami isi dari laporan. Yang pertama jelas kita membaca laporan tersebut, setelah itu kita pahami isi dari laporan tersebut, setelah itu bisa kita maknai isi dari laporan tersebut. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Sekian dari kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.